Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini saya akan mengabsen dari yang pertama adalah Evelyn Anindia. Hadir, Pak. Ya, yang kedua adalah Pasco Evando. Hadir. Yang ketiga adalah Sanitar Burhanuddin. Ya, Pak, hadir. Sebelum masuk pertemuan hari ini, kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin tentang prosa fiksi dan non-fiksi. Masih ingatkan semuanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Nah, sekarang kita bakalan bahas ciri-ciri prosa ya. Ada yang tahu ciri-ciri prosa? Bentuknya bebas, pokoknya bahasa sama ada tema ya, Pak. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri prosa. Sekarang kita kaji lagi lebih dalam apa itu prosa. Bentar, saya share screen dahulu. Nah, pertama, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tidak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Yang kedua, prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimiliki lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karena prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Jenis-jenis prosa adalah prosa lama. Yang pertama adalah prosa lama. Prosa lama yaitu prosa yang lahir dan hidup dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat, karya yang dihasilkan secara bersifat moral, pendidikan, nasihat, ajaran agama, adat, dan cara tulisan tidak terikat oleh aturan. Yang kedua adalah prosa baru. Prosa baru adalah prosa yang mengalami perubahan dan diciptakan pada masa sekarang. Umumnya prosa baru diketahui secara pasti nama pengarang. Menurut isinya, prosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prosa fiksi, prosa yang berupa cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Cerita tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Yang kedua adalah prosa non-fiksi. Karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan, tetapi berisi pada hal-hal yang bersifat informasi. Yang terakhir adalah yang terakhir ciri-ciri proses secara umum. Bentuknya bebas, bahasa, tema, perkembangan, pengarang, cara penyajian, ciri-ciri. Maaf, saya kurang fokus. Maksud saya slide selanjutnya adalah ciri-ciri prosa lama. Bersifat statis, diferensi sedikit, bersifat tradisional, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun. Yang kelima adalah bersifat lisan, yang terakhir adalah sifatnya fantasi atau khayal. Yang terakhir adalah ciri-ciri prosa baru. Yang pertama bersifat dinamis, masyarakat sentris, bersifat rasional, tertulis, bersifat modern atau tidak tradisional. Mungkin sampai sini pembelajaran prosa. Ada yang ingin bertanya? Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Ya, saya ingin bertanya, apakah dongeng itu termasuk dalam prosa lama, Pak? Ya,
Dongeng itu termasuk prosa lama karena dongeng adalah cerita yang menonjolkan binatang sebagai peran utama. Cerita bersifat khayalan. Dongeng juga terdiri dari banyak ragam. Yang pertama adalah fabel, mite, legenda, sage, parabel, dan dongeng jenaka serta cerita berbingkai. Itu jawabannya ya, Sanitar. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, Sama-sama. dongeng itu prosa fiksi kan ya Pak? Iya, betul. Terus kalau misalkan cara nangkep makna yang tersirat dalam prosa fiksi gimana Pak? Yang pertama itu membaca kalimat dari gagasan pokoknya, menggunakan daya nalar, membayangkan di kehidupan nyata apa yang terkandung dalam prosa itu. Itu jawabannya Pasko. Ada lagi yang Terus bertanya? Ada pertanyaan lagi? Pak, saya menanya, contoh prosa baru tuh kira-kira apa ya? Contoh prosa baru ya. Iya, prosa Prosa baru. baru itu yang pertama kayak satu roman, yang kedua novel, yang ketiga cerpen, yang keempat riwayat atau biografi atau autobiografi, yang kelima kritik, yang keenam resensi, dan yang ketujuh itu esai. Mungkin itu jawabannya, Evelyn. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih atas hadirnya pada kelas Bahasa Indonesia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu dan dihindarkan dari virus corona dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.